wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, ketemu lagi ya sama saya Kak Dini. Di sini masih seperti biasa ya, saya pengampu literasi IPS, yang mana kita nanti akan bahas soal-soal literasi IPS ya. Nanti sekaligus kita bisa bareng-bareng mengerjakan atau diskusi gitu ya. Oke, saya screen dulu untuk soal-soalnya. Udah muncul ya untuk soalnya ya. Sudah, Kak. Oke. Yuk kita Dah. bahas bareng-bareng ya. Nomor satu, Indonesia memiliki 17.500 pulau, 400 suku bangsa yang terdiri dari 740 etnis dan memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, agama, dan kondisi sosial ekonomi. Berbagai bentuk budaya seperti wisata Borobudur, batik, songket, wayang, pencaksilat, dan seni budaya lainnya merupakan aset bangsa yang dapat ditunjukkan dan ditawarkan ke negara lain. Berdasarkan hal tersebut, jenis ekonomi kreatif apakah yang potensial dikembangkan di Indonesia? C, Bu. Yang mana? C, C. C. Seni pertunjukan dan kerajinan. C. Oh, oke, sip. Ekonomi kreatif itu apa sih sebelumnya nih? Ada yang tahu ekonomi kreatif itu apa? Ada yang tahu nggak? Boleh asal tebak, silahkan. Oke, suatu kegiatan ekonomi ya, yang mana dia bisa menciptakan sebuah hal-hal yang bisa dibilang bernilai ekonomi gitu ya, yang mana itu dilihat dari kreativitas si penciptanya gitu ya. Nah, jadi kalau sesuai dengan konteks soal nomor satu ini, jawabannya adalah yang C ya, seni pertunjukan dan kerajinan. Kenapa? Kenapa jawabannya yang ini nih? Di sini jelas ya ini ya. Dia menuliskan tentang seni. Di sini kan apa namanya? Kegiatan-kegiatan yang bau-bau seni ya ini ya, seperti budaya, wayang, pencaksilat dan seni lainnya. Berarti ini adalah berbicara soal seni pertunjukan. Bukan penerbitan atau percetakan dan broadcasting, bukan ya. Penerbitan atau percetakan dan seni pertunjukan. Ini kurang tepat. Kemudian kerajinan dan broadcasting. Broadcasting ini kurang tepat gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Bentar, saya bold dulu. Oke. Sejak kehadirannya beberapa tahun belakangan ini, istilah startup menjadi sangat tren, khususnya di kalangan anak muda. Kepopulerannya kian melejit semenjak beberapa startup Indonesia berhasil menyabet gelar unicorn dengan rata-rata usia CEO yang masih terbilang masih muda. Pesatnya pertumbuhan teknologi serta informasi tentunya menjadi salah satu faktor pendorong banyak anak muda Indonesia yang tertarik untuk mendirikan startup. Berikut ini faktor lain yang mendorong anak muda mengembangkan bisnis startup adalah kira-kira apa? Iya, meningkatkan wawasan. Apakah iya? Apa sih startup itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Iya, apa nih coret-coret nih. Startup. Jadi dia kaitannya dengan ini ya, yang C nih, membangun koneksi yang lebih
luas ya, karena adanya koneksi itu dia akan membantu ya apa namanya kepopulerannya ini gitu ya. Jadi bukan meningkatkan wawasan, bukan juga perkembangannya tempat nongkrong anak muda gitu ya, berkembangnya tempat nongkrong anak muda gitu bukan juga, atau atau meningkatkan devisa negara. Jawabannya adalah yang C. Betul ya, tadi ada yang jawab C ya tadi ya. Oke, kita lanjut ke artikel di bawah ini nomor 3. Di sini ada artikel terkait dengan dampak globalisasi. Langsung ya ke pertanyaan. Adanya globalisasi menjadikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat menjadi semakin luntur. Hal ini ditandai dengan apakah yang A, munculnya sikap egois mementingkan diri sendiri, ataukah B, sikap individualistis mulai terkikis, A dong. ataukah C, tingginya semangat gotong royong, atau D, tradisi masyarakat masih dipertahankan. Yang A, Bu. Iya, A. betul. Jawabannya karena sikap egois ya. Jadi ini perlu kita baca nggak ini? Karena di sini dari pilihannya itu bisa terbilang mudah ya. Jadi kalau misal dari pertanyaan ini, kemudian kalian lihat pilihan gandanya, kok ini kok bisa dijawab ya tanpa saya harus membaca? Ya nggak harus membaca, karena biar hemat waktu ya. Tapi kalau masih ada waktu lagi, silakan kalian boleh membaca. Soalnya nanti itu sih, soal literasi IPS tuh biasanya bacaannya tuh panjang-panjang gitu ya. Jadi kalian, kecepatan kalian dalam membaca itu juga penting. Gitu ya. Oke, karena ini di sini mudah ya untuk pertanyaannya, kita jawab. Jawabannya adalah yang A. Ini yang beda sendiri gitu ya, yang buruk sendiri. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan gambar dan tabel berikut. Oh, kurang jelas ya. Oke, jadi ini di sini ada Dekret Presiden 5 Juli 1959 ya. Ini bunyinya bagaimana gitu ya. Kemudian ini ada di tabel ini ada kabinet-kabinet ya dari beberapa periode ya. Misal ini nih ada Kabinet Natsir periode September 50 sampai Maret 51. 52 apa 51 tuh? Kemudian 51. Kemudian yang kedua Kabinet Sukiman ya, itu April 1951 sampai Februari 1952. Kemudian Kabinet Wilogo ya, itu bulan April mulainya 1952 sampai Juni 1953. Kemudian ada Kabinet Ali Sastro Amijoyo ya, satu itu pada Juli 53 sampai Juli 55. Kabinet Burhanuddin ya, yang di soalnya. Kabinet Burhanuddin ya, Harahap, itu Agustus 55 sampai Maret 56. Kemudian ada Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua, itu Maret 56 sampai dengan Maret 1957. Kemudian ada lagi Kabinet Juanda ya, dari Maret 57 sampai Juli 59. Nah, pertanyaannya, berdasarkan gambar tersebut, latar belakang lahirnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah, oh, di sini nih, ini kok gambarnya kurang jelas ya, nanti mungkin kalian bisa cari gambar yang lebih jelas nih. Kebetulan kakak kok ngambilnya yang kurang jelas ya. Di sini dari Dekret Presiden 5 Juli 1959, adakah yang sudah pernah membacanya? Kira-kira yang benar yang mana nih? Isinya yang melatar belakangi lahirnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Apakah karena A, kondisi negara yang cukup memprihatinkan karena banyak kabinet dan partai politik yang terbentuk, kabinet yang memerintah dengan membahayakan stabilitas negara, ataukah B, Badan Konstituante hasil pemilu tahun 55 di masa kabinet Burhanuddin Barahap gagal menetapkan undang-undang baru sebagai pengganti UUDS 1950 karena adanya pertentangan antara partai dalam konstituante.
sehingga membahayakan negara, ataukah C. Upaya Presiden Soekarno untuk menyelamatkan negara yang saat itu mengalami ketidakstabilan dalam bidang politik dan juga ekonomi karena banyaknya partai yang ada di dalam Badan Konstituante hasil pemilu tahun 1955, ataukah yang D. Badan Konstituante yang dibentuk melalui pemilu tahun 1955 dipersiapkan untuk merumuskan konstitusi baru menggantikan UUD 1950. Namun, sampai dengan tahun 1959, konstituante belum berhasil merumuskan undang-undang yang diharapkan. Kayaknya yang D ini bukan ya jawabnya ya. Coba sih ini jelas nggak sih? Coba kakak carikan dulu ya yang jelas ya, sebentar ya. Dekret Presiden. Hmm. Oke, saya share screen dulu. Tuh, kok ngeblank ya? Bentar ya. Di sini juga kurang jelas ya. Dan kami Presiden Republik Indonesia atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang dengan ini menyatakan dengan hikmat bahwa apa ini? Presiden dan pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang disampaikan pada segenap rakyat Indonesia amanat amanat Presiden pada tanggal 22 April 59. Tidak memperoleh keputusan dari konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar sementara bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian terbesar anggota-anggota sidang membuat undang-undang dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang. Konstituante tidak mungkin lagi menjalankan tugas yang dipertanyakan oleh rakyat kepadanya, bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa dan bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menjalankan negara proklamasi bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 45 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Maka atas dasar tersebut di atas, kami Presiden Republik Indonesia atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang menetapkan pembubaran konstituante, menetapkan Undang-Undang Dasar 45 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai dari tanggal penetapan dekret ini dan tidak berlaku lagi Undang-Undang Dasar sementara. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Coba kita cek dulu untuk tadi pilihan gandanya ya. Oke, berarti kira-kira yang cocok yang mana nih? Hmm. Apakah A?
kondisi negara yang cukup memprihatinkan karena banyaknya kabinet dan partai politik yang terbentuk, kabinet yang memerintah dengan jangka waktu singkat dalam menjalankan tugas membahayakan stabilitas negara. Bukan ya? Apakah yang B? Badan Konstituante hasil pemilu 55 di masa kabinet Burhanuddin diharap gagal menetapkan undang-undang baru sebagai pengganti UU DS 1950 karena adanya pertentangan antar partai dalam konstituante sehingga membahayakan negara. Kayaknya ini ya. Coba kita lihat dulu yang C. Upaya Presiden Soekarno untuk menyelamatkan negara yang saat itu mengalami ketidakstabilan dalam bidang politik dan juga ekonomi karena banyaknya partai yang ada di dalam badan konstituante. Yang mana nih? Jawabannya yang mana? Kalau yang D bukan ini. B atau C? B. Yang mana? Yang? Yang B ya? Yang B apa C? Mana tadi Nizam? B. Iya, yang B ya ini ya. Nanti bisa dibuka lagi untuk apa namanya dekret presidennya. Jawabannya adalah yang B. Badan Konstituante hasil pemilu tahun 55 di masa Kabinet Burhanuddin gagal menetapkan undang-undang. Oke, jawabannya yang ini ya. Kita lanjut yuk ke soal nomor 5. Dalam dunia ekonomi, kegiatan manusia dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kegiatan ekonomi dan kegiatan non-ekonomi. Kegiatan ekonomi berbeda dari kegiatan non-ekonomi. Karena kegiatan ekonomi diukur menurut uang yang dihasilkan dalam transaksi, sementara kegiatan non-ekonomi tidak melibatkan uang sama sekali. Dilansir dari Market Business News, aktivitas ekonomi adalah kegiatan membuat, menyediakan, membeli, dan menjual barang atau jasa. Setiap tindakan yang melibatkan memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi produk atau layanan adalah kegiatan ekonomi. Jadi itu ya, tiga tadi ya. Produksi adalah cara membuat barang dan bagaimana jasa dilakukan. Distribusi adalah cara memutuskan siapa yang dapat mendapatkan barang dan jasa. Konsumsi adalah cara manusia menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa. Berikut ini pernyataan yang tidak benar adalah yang mana? Apakah yang A, contoh kegiatan non-ekonomi adalah seorang ibu yang memasak untuk keluarganya? Ini kegiatan ekonomi apa non-ekonomi ya? Yang A ini benar apa salah ini? Benar. Benar ya, karena ini bukan kegiatan produksi, distribusi, atau konsumsi. Berarti ini adalah kegiatan non-ekonomi, gitu ya. Kemudian yang B, kegiatan distribusi dilakukan merupakan contoh kegiatan non-ekonomi. Benar atau salah? Salah. Hah? Kegiatan distribusi dilakukan merupakan contoh kegiatan non-ekonomi. Salah. Salah, iya. Jawabannya yang B. B. Coba lihat ya, kalau yang C ya, barangkali soalnya yang benar ada dua gitu ya. Seorang anak yang memakan sepiring nasi bisa dikatakan melakukan kegiatan konsumsi. Benar salah? Benar. Benar ya. Benar. Karena dia menghabiskan tadi sepiring nasi, memakan, menghabiskan gitu ya, berarti konsumsi gitu ya. Kegiatan ekonomi diukur menurut uang yang dihasilkan dalam transaksi. Benar. Benar Benar. juga, iya. Oke, jawabannya tadi satu doang berarti ya, yang B. Kita lanjut ke soal nomor 6. Pertanyaannya adalah ciri-ciri lembaga sosial berdasarkan pernyataan di atas ditunjukkan oleh angka. Lembaga sosial ya. Jadi cirinya apa yang kalau yang pernyataan yang pertama nih, tidak adanya simbol yang mengikat. Apakah itu ciri dari lembaga? Suatu lembaga itu berarti dia harus punya simbol ya, harus punya karena dia mencerminkan oh lembaganya saya ini tentang ini gitu ya. Jadi dia harus punya simbol. Ini yang pernyataan pertama ini berarti salah gitu ya.
Kemudian yang nomor dua, cenderung mengalami perubahan dalam waktu singkat. Salah. Salah ya. Kalau dalam waktu singkat dia berubah-ubah gitu ya, berarti uh, bukan lembaga sosial ya, karena dia butuh waktu, butuh proses. Jadi nomor dua ini salah. Berarti nomor tiga, memiliki tradisi tertulis dan tidak tertulis. Bener ya, artinya dia punya norma-norma, punya isi dari lembaganya itu, baik tertulis maupun tidak tertulis gitu ya. Adanya alat dan kelengkapan yang namanya lembaga sosial, tentu dia harus mempunyai kelengkapannya dan juga alat-alatnya itu apa di dalam suatu lembaga itu apa aja. Kemudian terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting. Jawabannya adalah 3, 4, dan 5 deh. oke, yang D. Kita lanjut soal nomor 7. Perhatikan contoh kasus berikut. Oh, ini berarti pertanyaan tentang kasusnya ya. Para wali dalam menyebarkan ajaran agama Islam melalui beberapa cara. Di antaranya adalah penggunaan wayang purwa, yakni wayang kulit bercorak Islam oleh Sunan Kalijaga. Sunan Bonang dapat menciptakan tembang Tombo Ati sebagai media dakwah. Para wali Songo membangun Masjid Kudus, memiliki bentuk candi agar masyarakat merasa familiar dengan tempat beribadah meskipun ajaran agama yang berbeda. Pengaruh kebudayaan yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya berdasarkan contoh kasus di atas adalah kira-kira apa nih? Jadi perubahan sosial ya itu ada macamnya ada 3. Ada akulturasi, asimilasi, sama difusi ya. Kalau sesuai dengan konteks ini, yang benar kira-kira yang mana nih? Apa akulturasi? Apakah asimilasi atau difusi atau interaksi? Akulturasi itu apa? Penyatuan dua penyatuan dua Menggabungkan kebudayaan dua yang budaya yang tidak berbeda tapi tidak menghilangkan budaya yang sebelumnya. Ya, jadi pembauran penyatuan dua budaya boleh ya. Yang mana dia menghilangkan atau tidak? Tidak. Tidak menghilangkan budaya aslinya. Itu akulturasi. Kalau yang asimilasi, Jadi percampuran, budaya baru, Bu. iya, percampuran dua budaya yang memunculkan budaya baru. Kalau difusi apa? Persebaran, gitu ya. Persebaran budaya, gitu ya. Nah, terkait dengan konteks bacaan ini, berarti dia apa nih? Nah, di sini dia. Penggunaan wayang purwa yakni wayang kulit bercorak Islam. Terus dia menciptakan tembang Tombo Ati sebagai media dakwah. Membangun Masjid Kudus, memiliki bentuk candi agar masyarakat merasa familiar dengan tempat ibadah meskipun ajaran agamanya berbeda. Artinya dia proses apa nih? Kulturasi. Iya, betul sekali. Akulturasi. Dia itu intinya sih sama-sama melakukan penyebaran agama ya, tapi di sini dia dengan menggunakan tanda gitu loh. Nah, tandanya itu tidak apa namanya? Dia jadi ini masuk ke akulturasi. Lanjut ya, soal nomor 8. Upaya untuk menghadapi globalisasi dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang ekonomi ditunjukkan oleh angka. Yang ekonomi yang mana nih? Angka satu, menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Ini ekonomi bukan? Bisa jadi ya? tidak Iya, bisa jadi karena di sini kegiatan yang kaitannya dengan ini korupsi, dia kan
terkait dengan uang dan lain sebagainya. Walaupun ini cenderung ke politik ya. Lagi yuk coba lihat ke soal yang kedua. Mendorong pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berkompetisi secara sehat. Kalau ini jelas ya, ini ekonomi bukan? Iya, Ya, ini ekonomi nih, pengusaha-pengusaha lokal gitu ya. Kemudian berkompetisi dalam kemajuan iptek, ilmu pendidikan dan teknologi. Ini berarti di bidang pendidikan ya. Oke. Kemudian yang nomor 4, menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar, ayo ini ekonomi bukan. Ini kaitannya sama lingkungan. Ini bukan ekonomi ya. Yang ekonomi itu yang nomor 2 yang udah pasti. Coba kita lihat dulu yang nomor 1. Menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Ini dia masuk ke bidang ekonomi. Kenapa? Karena dia bisa merugikan negara kan ini kan? Terkait sama apa? Terkait dengan bagian keuangannya. Jadi praktek-praktek ini akan merugikan negara. Itu masuk ke dalam bidang ekonomi. Jawabannya adalah 1 dan 2. Jawabannya ini ya. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 9. Jenderal TNI Ahmad Yani. Di sini ada artikel. Kayaknya panjang nih artikelnya. Oh, enggak segitu. Langsung yuk baca ke pertanyaannya dulu. Dari artikel di atas, prestasi yang diraih Ahmad Yani dilantik menjadi Panglima Angkatan Darat adalah menjadi Panglima Angkatan Darat adalah, oh berarti alasannya apa? Kok dia dilantik sebagai Panglima Angkatan Darat? Berarti harus kita baca nih ya, bacaannya ya. Oke, ini adalah Jenderal TNI Ahmad Yani. Ini fotonya nih. Jenderal TNI Ahmad Yani adalah salah satu korban dari peristiwa G30 SPKI yang kini dikenal sebagai pahlawan revolusi. Beliau diketahui lahir di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani lahir pada tanggal 19 Juni 1922. Pada waktu muda, beliau pernah mengikuti wajib militer dan berperan sebagai tentara Hindia Belanda. Lalu, saat Jepang menjajah Indonesia, Jenderal Ahmad Yani menjadi salah satu anggota Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Kemudian, setelah Indonesia merdeka, Ahmad Yani mulai bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia yang waktu itu masih rakyat atau TKR. Ahmad Yani menjadi seorang komandan tentara di wilayah Magelang. Beliau berhasil mempertahankan kota tersebut dari serangan tentara Inggris setelah adanya proklamasi kemerdekaan. Selain itu, Ahmad Yani juga pernah melakukan perang gerilya dalam saat melawan Belanda di peristiwa agresi militer Belanda. Setelah adanya pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, beliau lalu ditarik ke kota Tegal, Jawa Tengah. Di kota tersebut, Ahmad Yani bersama pasukan khususnya yaitu Riders, di mana mereka berhasil menumpas dan mengalahkan pemberontakan Darul Islam yang dulu dibentuk oleh Kartosuwiryo. Dalam prestasinya tersebut, akhirnya membuat pihak pemerintah Indonesia mengirim Ahmad Yani untuk mengikuti kursus militer di Amerika Serikat. Di sana, Ahmad Yani dipersiapkan untuk menjadi calon jenderal. Lalu, setelah pulang ke Indonesia, beliau ditarik lagi ke markas besar TNI Angkatan Darat yang berlokasi di Jakarta dan menjadi staf umum Jenderal A.H. Nasution. Pada tahun 1958, Ahmad Yani berhasil meredam pemberontakan PRRI yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein di Sumatera Barat. Prestasi tersebut kemudian membuat Ahmad Yani dilantik menjadi Panglima Angkatan Darat
Beliau di sana menggantikan Jenderal A.H. Nasution. Pada tanggal 30 September 1965 dini hari, Ahmad Yani diculik oleh pasukan yang bernama Cakrabirawa yang dipimpin langsung oleh Letnan Kolonel Untung, di mana mereka berafiliasi dengan PKI. Saat diculik di kediamannya, Ahmad Yani ditemukan sudah tewas dengan luka tembak yang dilakukan oleh pasukan Cakrabirawa. Jasad Ahmad Yani kemudian dibawa lalu dimasukkan ke dalam sumur yang ada di wilayah Lubang Buaya. Jasadnya bersama dengan korban yang lainnya berhasil diangkat pada tanggal 4 Oktober 1965. Kemudian Ahmad Yani dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan yang ada di daerah Kalibata, Jakarta. Setelah itu, pemerintah Indonesia memberikan gelar kepada Ahmad Yani sebagai pahlawan revolusi. Berarti apa nih? Prestasi yang diraih Ahmad Yani dilantik menjadi Panglima Angkatan Darat. Di sini ada tadi ya kayaknya ya, di yang mana nih? Nah, ini nih. Prestasi tersebut kemudian membuat Ahmad Yani dilantik menjadi Panglima Angkatan Darat. Berarti karena apa? Yang C, Bu. Oh iya, Ahmad Yani berhasil ini ya, meredam pemberontakan PRRI. Berarti jawabannya yang mana? Yang C ya tadi ya. Eh, Oke, sip, betul. Wah, ini panjang juga ya bacanya ya, harus dibaca ya. Nanti sekali lagi ketika kalian menghadapi soal seperti ini, bacanya harus yang cepat ya. Oke, ini karena kita lagi bahas bareng-bareng jadi pelan-pelan. Lanjut ke soal nomor 10. Mengenal permainan grup tradisional grup gubak sodor. Hmm, ini juga bacaan nih. Wah, panjang juga bacanya ya. Coba ke pertanyaannya. Berdasarkan teks di atas, permainan gobak sodor titik titik titik. Harus dibaca ini. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Ini permainan gobak sodor. Di tempat kalian namanya apa? Gobak sodor ya. Oke, ini permainan apa sih? Coba kita baca yuk. Indonesia memiliki kesenian dan budaya yang beragam. Salah satunya ialah permainan tradisional yang dimiliki oleh hampir setiap daerah di Indonesia. Jawa Tengah, salah satu provinsi di Indonesia, memiliki permainan tradisional yang bernama gobak sodor. Zaman dahulu, permainan ini sangat populer. Masyarakat, khususnya anak-anak, sering menghabiskan waktu untuk bermain gobak sodor. Permainan tradisional ini dimainkan dalam grup yang melibatkan dua tim. Tiap tim terdiri dari 3 hingga 5 orang. Biasanya permainan ini dimainkan ukuran meter yang dibagi menjadi 6 bagian. Berukuran berapa meter gitu kali ya. Anggota tim yang mendapat giliran untuk menjaga lapangan dibagi dua, yakni penjaga batas horizontal dan penjaga batas vertikal. Anggota yang berjaga di garis horizontal harus berusaha untuk menghalangi lawan agar tidak melewati garis batas. Sementara itu, anggota yang berjaga di garis vertikal mempunyai akses terhadap keseluruhan garis batas vertikal yang terletak di tengah lapangan. Selanjutnya, tim lawan harus melewati garis hingga baris paling belakang. Kemudian, lawan harus kembali lagi melewati penjagaan hingga baris paling depan. Sebenarnya, permainan ini tidak hanya ada di Pulau Jawa, tetapi juga ada di wilayah lain. Namun, nama permainan ini berbeda meskipun dimainkan dengan cara yang sama. Di Kepulauan Riau, di Kepulauan Natuna, maaf ya. Misalnya, permainan ini dikenal dengan nama galah. Di Riau, permainan ini dikenal nama galah panjang. Di Jawa Barat, namanya pun berubah menjadi galah asin. Sementara itu, di Makassar, permainan ini dikenal sebagai asing dan di daerah Batak Toba disebut permainan Margala. Berarti nama-namanya itu masing-masing daerah beda-beda, tapi permainannya sama gitu ya.
Terlepas dari beragamnya nama permainan ini, perlu diketahui bahwa gobak sodor bukan hanya permainan yang menyenangkan dan menarik saja, tetapi juga memiliki manfaat tersendiri bagi pemainnya. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa terdapat nilai-nilai pembelajaran kompetisi sosial pada permainan gobak sodor. Pada permainan ini, si pemain akan berusaha mengecoh lawan agar temannya dapat melewati garis. Melalui hal tersebut, rasa kebersamaan, kekompakan, serta semangat kerjasama dalam diri para pemain dapat terasah. Permainan ini juga mengajarkan kita untuk tidak putus asa dan tetap berusaha karena selama bermain, lawan yang berhasil melewati garis tidak boleh langsung membuat pemain putus asa. Berarti berdasarkan teks di atas, permainan gobak sodor yang mana nih yang pas? Berasal dari wilayah di sekitar Jawa Tengah, tidak hanya di Jawa Tengah ya, tadi disebutkan di mana aja nih? Di Kepulauan Natuna juga ada permainan ini, walaupun namanya berbeda, gitu ya. Nih, tidak hanya di Pulau Jawa. Ini saya pull dulu ya. Tidak hanya di Pulau Jawa. Di sini juga ada di Kepulauan Natuna, kemudian di Riau, kemudian di Makassar. Artinya pernyataan yang A ini dia kurang tepat, ya. Apakah yang B memupuk nilai kehidupan sosial dari diri pemainnya? Memupuk nilai kehidupan sosial. Karena harus apa? Harus kerjasama. Bisa jadi ya. Jadi di dalam permainan ini itu harus ada yang namanya ini nih, rasa kebersamaan, kekompakan, serta semangat kerjasama. Ya, ini merupakan nilai-nilai kehidupan sosial, gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke. Coba lihat kalau yang C. Mungkin jawabannya lebih dari satu ya. Dimainkan oleh dua tim dan satu tim setidaknya terdiri dari 5 orang. Apakah ada di bacaan? Ada nggak? Tiap tim terdiri dari 3 hingga 5 orang. 3 sampai 5 orang. Berarti dimainkan oleh dua tim. Bener nggak? Ini juga bener ya? Oke. Berarti jawabannya ini bisa lebih dari satu. Nanti ke satu ya. Oke. Bermanfaat untuk kesehatan fisik dan mental para pemainnya. Di sini tidak disebutkan ya. Tidak disebutkan terkait kesehatan fisik. Oke, berarti ada dua jawaban, yaitu B dan C. Kita lanjut ke soal nomor 11. Perhatikan ilustrasi dan teks berikut. Soalnya apa ya? Bagaimana dampak positif La Nina dari segi sumber daya air? Oh, berarti ada di dalam bacaan. Kita baca ya. Ayah Lisa adalah seorang petani. Selain menyikapi dampak negatif datangnya musim penghujan, Ayah Lisa juga memanfaatkan dampak positif musim penghujan untuk kelangsungan pertaniannya. Menurut Ayah Lisa, La Nina memberikan banyak dampak positif pada sektor pertanian. Kemudian Lisa mencari tahu apa saja berdampak positif dari La Nina. Nah, dampak positif La Nina. Dekan Sekolah Vokasi UGM, Agus Mariono, yang juga merupakan pakar ekohidrolik dan pelopor restorasi sungai Indonesia, mengatakan bahwa seharusnya tahun basah atau musim hujan bisa dimanfaatkan. Daerah kering dan semi kering juga dapat memanfaatkan air yang berlimpah. Dengan adanya tahun basah, air tanah bisa terisi secara maksimal. Begitu pula dengan danau, situ, serta telaga. Alur sungai pun dapat
terbentuk dengan sempurna. Masyarakat di sekitar sungai dapat melakukan susur sungai sehingga mereka akan mengetahui sungai yang bisa digunakan untuk mitigasi serta sungai yang memiliki potensi wisata, potensi sumber air, dan potensi perikanan. Selain itu, Rizal Boer dari Pusat Pengelolaan Risiko dan Peluang Iklim Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan La Nina juga mempunyai manfaat bagi pertanian pangan. La Nina memberi peluang untuk percepatan tanam serta perluasan area tanam padi, baik di lahan sawah irigasi, tada hujan, maupun ladang. Lebih lanjut, La Nina dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan areal tanam pada musim hujan, khususnya untuk daerah lahan kering. Petani disarankan untuk memanfaatkan mundurnya akhir musim hujan dengan menanam tanaman umur pendek dan berekonomi tinggi. Tak hanya itu, petani juga dapat melakukan adaptasi teknik budaya pada daerah endemik banjir dan pertanian lahan kering di lahan gambut. Dampak positif La Nina yang lain adalah dapat meningkatkan produksi perluasan lahan pasang surut. Lahan pesisir juga akan berkembang lebih baik karena salinitas dapat berkurang dan perikanan darat bisa dikembangkan lebih awal. Dari segi sumber daya air, menurut Direktur Bina Teknik SDA Kementerian PUPera, Eko Winar Irianto, kondisi La Nina dapat memenuhi kapasitas energi maksimum pada operasional waduk. Sementara kondisi El Nino, energi yang dihasilkan akan berkurang. Jadi ada yang tahu nggak peristiwa La Nina itu apa? Peristiwa La Nina itu apa? Yang terjadi di Indonesia ketika terjadi ketika apa ya? Ketika Musim La hujan Nina. berkepanjangan. Iya, di Indonesia itu akan mengalami musim hujan, bahkan banjir ya. Jadi musim hujan yang panjang disertai dengan banjir biasanya di daerah mana-mana. Oh, ini adalah tanda-tanda peristiwa La Nina. Kebalikan, kalau El Nino itu apa? Musim panas berkepanjangan. Iya, musim panas berkepanjangan yang biasanya menyebabkan kekeringan, nggak ada air, gitu ya. Itu adalah peristiwa El Nino, yang mana kedua peristiwa ini dia terjadi dari mana ke mana sih? Tandanya gimana? Kalau peristiwa La Nina itu dipengaruhi oleh wilayah Pasifik ya, Lautan Pasifik ya, yang mana ketika apa namanya La Nina, intinya sih kalian tahu aja dampaknya ya, dampaknya untuk Indonesia kalau La Nina itu adalah banjir atau musim hujan berkepanjangan, musim panas yang berkepanjangan, gitu ya. Nah, berarti sesuai dengan konteks bacaan di atas, kira-kira dampak positif La Nina bagi dari segi sumber daya airnya apa nih? Apakah yang A, La Nina dapat meningkatkan curah hujan yang signifikan, terutama saat musim hujan? Ya, Apa yang B? Coba kita lihat dulu ya. La Nina dapat memenuhi kapasitas energi maksimum pada operasional waduk. Apakah C? La Nina dapat menyebabkan banjir di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Ataukah yang D, La Nina dapat menyebabkan musim kering yang panjang di berbagai wilayah Indonesia. Ingat, La Nina itu yang terjadi di Indonesia itu adalah musim hujan. Berarti opsi yang D ini salah ya, karena ini musim kering, berarti bukan. Yang ditanyakan adalah dampak positif. Yang C, coba lihat. La Nina dapat menyebabkan banjir di kota-kota besar. Ini bukan dampak positifnya. Ini dampak negatif. Terus yang B, La Nina dapat memenuhi kapasitas energi maksimum pada operasional waduk. Kira-kira bener nggak? Hmm? enggak. Bisa jadi ya. Kalau yang A,
La Nina dapat meningkatkan curah hujan yang signifikan terutama saat musim hujan. Ini benar, tapi ini bukan termasuk ke dampak positif. Karena dengan meningkatnya curah hujan itu tentu akan mengakibatkan terjadinya banjir ya. Berarti itu bukan dampak positif. Jawabannya adalah yang Oke. B. Ada kayaknya di bacaan ya tadi ya? Tidak. Ada di bacaan tadi di mana ya? Hmm, ada. Nanti dibaca lagi aja ya. Ini ada soal berikutnya, soal nomor 12. Ini ada bacaan lagi nih. Pentingnya berolahraga. Ini soal yang terakhir nih. Oke, kita baca dulu. Karena di sini soalnya selain berolahraga, hal yang perlu kita lakukan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Sesuai dengan bacaan di sini. Gitu ya. Pentingnya berolahraga. Kita seringkali melakukan olahraga. Bahkan orang-orang di sekitar kita juga sering menyarankan kita untuk melakukan aktivitas tersebut. Rupanya ada keterkaitan antara berolahraga dengan kesehatan fisik dan mental. Misalnya, terkait dengan perkembangan tubuh dan interaksi sosial. Jadi kalau fisiknya itu adalah yang perkembangan tubuhnya ya. Kalau yang mentalnya itu dengan interaksi sosialnya. Gitu maksudnya. Perlu diketahui bahwa olahraga bermanfaat dalam mencegah resiko berbagai penyakit. Saat tubuh jarang melakukan olahraga, lemak akan menumpuk di dalam tubuh sehingga dapat berujung pada terjadinya obesitas. Namun, dengan berolahraga secara teratur, tumpukan lemak yang ada di dalam tubuh bisa terbakar. Selain itu, saat berolahraga terjadi kontraksi otot-otot tubuh yang menyebabkan cairan getah bening dapat mengalir dengan lancar. Cairan getah bening merupakan cairan yang mengandung sel-sel darah putih yang berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh. Berbeda dengan pembuluh darah, cairan getah bening ini tidak mengalir karena kontraksi jantung, tetapi karena kontraksi otot-otot yang melekat pada rangka tubuh kita. Selain manfaat tersebut, olahraga juga dapat meningkatkan perkembangan tubuh. Aktivitas yang dilakukan selama olahraga akan membantu tubuh untuk lebih cepat berkembang. Ketika olahraga, terjadi kontraksi otot-otot yang menyebabkan otot lebih terlatih dan akan berkembang dengan baik. Selain itu, aktivitas berolahraga yang diiringi gizi seimbang juga dapat membuat metabolisme tubuh menjadi lebih lancar karena hormon pertumbuhan bekerja lebih maksimal. Selain bermanfaat bagi kesehatan fisik, olahraga juga dapat meningkatkan interaksi sosial. Ketika olahraga dilakukan dalam berkelompok, misalnya saat bermain sepak bola, basket, futsal, terjadi proses perkenalan dengan orang lain, baik dengan orang yang ada di dalam tim maupun di luar tim. Selain itu, terjadi proses saling bekerja sama saat bermain dan atau bertanding. Adanya kompetisi yang sehat dalam permainan olahraga tersebut juga membuat kita menjadi lebih jujur. Akhirnya, kita menjadi terbiasa dalam melakukan interaksi sosial. Selain berolahraga, hal yang perlu kita lakukan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Oh, jawabannya bisa lebih dari satu. Apakah yang A benar nggak ya? Mengurangi makan makanan penyebab obesitas. Kira-kira ya nggak ya? Mengurangi makan makanan penyebab obesitas. Bisa jadi mungkin ya. Terus yang B, meningkatkan interaksi sosial dan sikap saling bekerja sama. Tadi ada di bacaan ya ini ya. Yang B ini benar. Mengurangi makanan berprotein dan berlemak tinggi. Kira-kira mengurangi makanan berprotein enggak ya? Dan berlemak tinggi. Justru untuk mengembangkan otot itu dia harus menambah asupan makanan yang
proteinnya tinggi ya. Tapi bukan yang berlemak tinggi. Ini kurang tepat nih, mengurangi makanan berproteinnya. Justru untuk apa kesehatan fisik ya, itu diutamakan banyak protein, ya. Kemudian yang D, memakan makanan bergizi seimbang. Ini benar juga. Berarti yang A ini juga benar ya, mengurangi makan makanan penyebab obesitas. Ini benar. Supaya sehat fisik dan juga mentalnya. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini? Sebelum kakak bukakan soal berikutnya lagi. Tidak? Oke. Oke, kita lanjut ya. Ini selesai 12 nomor, kemudian saya akan bukakan paket soal yang lainnya. Oh, ini aja nih. Jadi ada materi tentang pemetaan ya, materi aja ya. Kakak jarang nih kakak ngasih materi gitu ya. Kakak akan kasih materi aja deh tentang pemetaan gitu ya. Oke. Jadi ketika kalian nanti ada soal peta ya, itu kalian harus tahu nih. Jadi hmm, peta gitu ya. Peta itu dia punya fungsi dan tujuan. Nanti mungkin ada soal tentang pemetaan ya, yang mana itu ada gambar ya. Kemudian nanti kalian mungkin disuruh menentukan apa fungsi atau tujuannya. Itu kalian bisa membedakannya ya. Jadi peta ini dia memiliki fungsi. Yang pertama, ketika kalian melihat peta, sehari-harinya kalian biasa melihat peta loh ya. Kalian bisa menggunakan Google Map gitu kan ya. Ketika kalian mau dari rumah mau ke Man Ice, Serpong misalnya, itu kalian akan membuka Google Map. Artinya kalian sedang memanfaatkan yang namanya peta. Peta di sini memiliki fungsi. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat. Kemudian jadi tadi ya, yang kalian kalau pengen menuju ke IC Serpong itu ya lokasinya itu ada di mana, ke arah mana gitu ya. Yang kedua, mengetahui arah, jarak dan luas suatu tempat. Jadi kalau kalian mau ke IC Serpong itu arahnya kemana? Oh, ke utara atau ke selatan? Jaraknya berapa kilo sih dari tempat kalian gitu ya? Luasnya berapa sih IC-nya itu gitu ya? Kemudian mengetahui penampakan di permukaan bumi, kalian juga bisa tahu, oh kalau saya mau ke Ijen Serpong, saya melewati apa aja sih? Oh ada sungai, ada sawah, dan lain sebagainya gitu ya. Dan menyajikan data potensi di suatu daerah. Yang kalian lihat nanti ketika menuju Ijen Serpong ya, oh, itu ada apa aja. Oh ternyata daerah ini ada daerah penghasil tambang semen misalnya, dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi dari peta. Peta ini memiliki tujuan juga ya, yaitu tujuan komunikasi informasi antar ruang, kemudian penyimpan informasi di dalamnya, ada informasi, misal, oh ini adalah peta Provinsi Bali nih. Di sini ada beberapa daerah wisata gitu ya. Kemudian bisa juga sebagai alat suatu pekerjaan, tujuannya untuk alat suatu pekerjaan ya. Ketika kalian bekerja sebagai arsitektur ya misalnya ya, itu kalian akan membuat peta atau butuh peta dan juga analisis data spasial. Keruangannya ada apa aja sih? Oh, ada jalan, kemudian ada rumah dan lain sebagainya. Itu analisis data spasialnya. Nah, di sini kakak mau menjelaskan tentang ini aja karena waktunya mepet ya. Jenis-jenis peta nih. Jadi peta ini di sini ada berdasarkan isi, ada peta umum ya. Peta umum atau peta ikhtisar itu seperti contohnya adalah peta topografi, peta korografi, dan geografi. Peta umum ini dia masih menggambarkan secara umum gambaran dari permukaan bumi. Sedangkan peta khusus atau peta tematik ini adalah peta yang khusus dibuat dengan tujuan tertentu. Contohnya yaitu peta pariwisata, peta perhubungan, peta iklim dan vegetasi, peta kependudukan dan tambang.
Di sini kakak mau menunjukkan nih gambar-gambarnya nih. Ini adalah peta topografi. Peta topografi itu adalah peta yang menggambarkan tentang ketinggian suatu tempat. Ini di sini ada, kalau kalian lihat ya, ini ada kontur, namanya garis kontur. Garisnya itu dia bulat-bulat seperti ini ya. Ini dia menunjukkan ketinggian. Oh ini nih, ketinggian 900 meter misalnya. Oh ini ketinggian 700 meter, dan lain sebagainya. Ini adalah peta topografi atau peta ketinggian tempat. Contoh dari peta umum ya. Kemudian ini adalah peta pariwisata nih. Nah, ketika kalian melihat gambar peta yang seperti ini ya, ini namanya adalah peta pariwisata. Ini merupakan contoh dari peta tematik, gitu ya. Ini di dalam daerah sini ada tempat wisatanya apa aja. Oh, berarti ini isinya tentang daerah-daerah wisata, gitu ya. Kemudian ada peta perhubungan, ini juga contoh dari tematik ya, peta khusus gitu ya. Peta perhubungan, dia menggambarkan tentang rute perjalanan daerah ini laut ya ini ya peta perhubungan eh, tol laut ini ya. Kemudian ada peta persebaran tambang ini juga peta khusus atau tematik ya yang mana di dalamnya menggambarkan tentang persebaran tambang yang ada di Indonesia. Oke, kayaknya ini dulu deh ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan sambung ketika kita ketemu lagi ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan adik-adik sebelum kakak tutup? Nggak terasa ya, jamnya sudah jam setengah 9, sudah habis waktu kakak. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kakak akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya semua. Saya kembalikan ke Kak Wiko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dini, luar biasa materi pada malam hari ini. Untuk sesi ketiga kami persilakan sudah hadir di tengah-tengah kita, silakan. Kak Nur ada? Ya, Ya kami persilakan atau Kak Iva, silakan kami persilakan untuk materi selanjutnya. terima kasih Kak Wiko. Baik, untuk sesi 3 adalah tentang moderasi beragama. Untuk Kak Sodri, apakah sudah